Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita dengan banyak kebaikan. Dan Tuhan senantiasa memelihara dan menguatkan kita agar kita bisa menapaki hari demi hari. Pada bersama-sama kita lihat betapa banyaknya berkat yang Dia beri. Kidung Jemaat 393, kita pujikan bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan terima kasih kalau begitu banyak yang Tuhan senantiasa sediakan. Hari ini kami percaya juga ada banyak hal baik yang Tuhan anugerahkan. Kami mau berjalan dalam iman, dan pimpinlah kami dengan firman-Mu yang hidup. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 18. Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 18. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmat ia menyelamatkan kota itu, tapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara soal hikmat, saya tuh ingat beberapa tahun yang lalu ya, saya kecil, saya ingat ada satu film, namanya film Troya. Film Troya ini mengisahkan tentang ada dua bangsa yang berperang, dan kemudian si penyerangnya ini mau menyerang kota tersebut, tapi karena kota tersebut temboknya tinggi dan pertahanannya mantap, mereka nggak bisa masuk bertahun-tahun. Akhirnya menemukanlah sebuah ide bagaimana caranya dengan berpura-pura mau pulang dan meninggalkan sebuah hadiah, yaitu kuda kayu yang sangat besar. Nah, ketika kuda kayu besar itu ditinggalkan sebagai hadiah, kemudian dibawa masuk ke dalam kota, dan ternyata kuda itu berisi dengan prajurit-prajurit yang menyerang secara gerilya. Nah, taktis dan hikmat ya, orang yang menjalankan sehidup itu dengan hikmat akan mampu untuk bisa melakukan banyak hal yang rasanya mustahil bagi orang. Tetapi hikmat itu butuh yang namanya proses dan kesabaran. Nah, Bapak Saudara, di dalam bacaan kita hari ini juga penulis Pengkhotbah mengingatkan bahwa hikmat lebih berguna, lebih bermakna daripada segala apapun yang kita punya, materi, kuasa, dan lain-lain. Materi dan kuasa bisa ada masa-masanya mentok, ada masa-masanya hancur. Tapi kalau hikmat sifatnya abadi, dan hikmat bisa menolong banyak orang. Mau kecil, mau besar, dan hikmat tidak mencari ketenaran, tetapi hikmat mencari ketenangan. Nah, Bapak Saudara, di dalam hidup kita, kalau bicara soal hikmat, banyak di antara kita juga yang menjauh dari hikmat. Kita lebih memilih untuk punya banyak hal, kita memilih untuk meraih banyak hal, lebih senang kalau dipuji orang, lebih banyak apa yang bisa kita pamerkan. Tapi rasa-rasanya kita jadi susah untuk mampu merancangkan hidup kita dengan strategis, dengan hikmat, dengan kesabaran, bersabar dengan waktu. Kita mau semuanya cepat, 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 instan, instan, instan. Sehingga Bapak Saudara, kalau firman Tuhan hari ini dikatakan hikmat lebih berharga, lebih baik dari apapun itu, marilah sama-sama hari ini kita juga menjadikan hikmat sebagai persenjataan utama kita. Menjadi orang yang hikmat itu bukan hanya kelihatannya keren atau kelihatannya dia kalau mengambil keputusan selalu paling bagus, dia paling dihormati sama keluarganya, bukan.
Tetapi hikmat itu adalah orang-orang yang mencari kebenaran, yang tentunya bersandar pada kebenaran Tuhan dan berproses sama waktu. Itu adalah orang yang berhikmat. Makanya kalau di kisah-kisah, orang yang bijaksana itu yang pasti yang sudah tua, jadi sudah berdamai dengan waktu gitu ya. Walaupun tidak semua orang tua berhikmat, tapi yang orang berhikmat tentunya punya banyak pengalaman dan punya banyak kesabaran menghadapi waktu. Nah, hari ini kalau Tuhan kasih kita tantangan untuk bersabar dengan waktu, kita jalani. Kenapa? Karena hikmat akan lahir di tengah-tengah perjalanan yang sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Semoga hari ini kita jadi orang-orang yang berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa dalam hidup ini kami harus berhikmat, kami harus bersabar, kami harus berproses. Dan kadang-kadang kami pengen semua cepat. Kami pengen apa yang kami mau tercapai, kami pengen apa yang kami inginkan terwujud. Tapi hari ini Tuhan berkata, kadang-kadang gak semua harus tercapai hari ini. Kadang-kadang mungkin yang diberikan berlawanan dengan apa yang kita minta. Tetapi berhikmat, berproses dengan waktu, dan mampu menemukan keterangan di tengah-tengah badai ataupun masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Ajarkan kami punya hikmat Tuhan hari ini. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.